bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di judul hadis ke-36, yaitu la yakfurul muslimu birtikabil kabirati duna istihlal wa raddu 'alal khawarij. Bab atau ya judul babnya yakni seorang muslim tidak kafir karena melakukan dosa besar. Seorang muslim tidak kafir karena melakukan dosa besar jika tanpa menghalalkannya. Seorang muslim tidak kafir karena melakukan dosa besar kalau tanpa menghalalkannya. Dan bantahan terhadap kaum khawarij. Nah, ini judulnya, seorang muslim tidak kafir karena melakukan dosa besar tanpa menghalalkannya, tanpa menyatakan ini halal. Tapi kalau misalkan seorang muslim menyatakan misalkan yang dosa besar apa zina itu halal, nah yang seperti ini kafir. Tapi kalau dia melakukan zinanya misalkan tanpa meyakini itu halal, dia tetap meyakini haram, cuma karena terlanjur nafsu, maka yang seperti ini tidak dikatakan kafir, tapi dia sudah terjatuh dalam dosa besar. Ya, ini penting nih. Seorang muslim tidak kafir karena melakukan dosa besar tanpa menghalalkannya. Kalau tanpa menghalalkannya, kita tidak boleh sembarangan nunjuk seorang kafir. Nggak bisa, ya. Walaupun dosa yang dia lakukan sangat banyak, kalau dia memang belum menghalalkannya, ya kita nggak boleh mengeluarkannya dari Islam. Dan keyakinan seperti ini merupakan bantahan terhadap kaum khawarij. Di sini disebutkan Syekh bantahan terhadap kaum khawarij karena orang khawarij mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Jadi mereka menyatakan pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam. Orang yang melakukan dosa besar, zina kafir, kata-kata pencuri kafir, pemabuk kafir, penjudi kafir, orang-orang pokoknya orang durhaka kepada orang tua kafir, semuanya mereka kafirkan. Baik pelakunya meyakini itu halal atau tidak. Nah, ini orang-orang khawarij. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menyatakan mereka semua tidak kafir kecuali kalau sampai menghalalkannya, menganggap halal, menganggap boleh, itu baru kafir. Adapun kalau seorang melakukan dosa besar dalam keadaan tidak menghalalkannya, dia masih meyakini haram, cuma karena terlanjur nafsu, ya seimbang lagi ini udah enak misalkan. Nah, maka yang seperti ini tidak dikatakan kafir, dia masih muslim tapi imannya sangat lemah karena dosa yang ia lakukan. Ya, itu judulnya. Nah, kita baca lagi hadisnya. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabatun min ashabi ta'alau bayi'uni ala an la tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtan taftarunahu baina aydikum arjulikum wa la ta'suni fi ma'ruf faman waffa minkum fa'ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa lahu kaffaratu wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah fa amruhu ila Allah in syaa'a 'aqabahu wa in syaa'a fa'anhu qala fabayatuhu 'ala dzalik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam keadaan di sekitar beliau ada beberapa sahabatnya. Beliau bersabda, kemarilah, bersumpah setialah kepadaku, baiatlah diriku dengan ketentuan atau bersumpah setialah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dan kalian tidak mencuri, lalu tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian lakukan di antara tangan dan kaki kalian, dan tidak mendurhakaiku dalam perkara yang baik. Siapa di antara kalian yang melakukan itu, menaati semua itu, tidak melakukan semua itu, maka pahalanya
di tangan Allah, pahalanya kembali kepada Allah, pahalanya akan Allah berikan seperti itu. Dan siapa yang melakukan sesuatu dari yang disebutkan tadi, lalu dia dapat hukuman di dunia, maka itu adalah penghapus dosanya. Dan siapa yang melakukan salah satu dari beberapa perkara tadi, lalu Allah tutup kesalahannya, maka urusannya kembali kepada Allah. Kalau Allah mau, dia menghukumnya, dan kalau Allah mau, dia memaafkannya. Ubadah berkata, maka aku pun membaiat Rasulullah untuk melakukan demikian. Aku pun bersumpah setia pada Rasulullah untuk melakukan demikian, untuk menaati demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kita sudah menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Di antaranya pertama, disyariatkan mengambil baiat, disyariatkan pemimpin mengambil baiat dari rakyatnya berulang-ulang. Disyariatkan mengambil baiat, sumpah setia dari rakyatnya lebih dari satu, maksudnya nggak cuma sekali, berulang-ulang. Contohnya dalam hadis ini, di sini Rasulullah mengambil baiat sumpah setia para sahabatnya. Dan yang seperti ini bukan cuma sekali. Dalam hadis sebutkan lebih dari beberapa kali lah. Karena Rasulullah ketika mengambil sumpah setia para sahabat baiat, beliau pertama ketika masuk Islam, dan kadang ketika sudah masuk Islam. Terutama ketika terjadi momen-momen penting, peristiwa penting, seperti peristiwa Bai'atul Ridwan, ketika Rasulullah dan para sahabatnya tidak bisa masuk Mekah, dihadang oleh musyrikin Quraisy, sehingga akhirnya Rasulullah pun mengutus Utsman bin Affan untuk melobi musyrikin Quraisy. Ternyata terdengar kabar Utsman bin Affan dibunuh. Rasulullah mengutus Utsman supaya berunding, wah, bisakah kita masuk ke Mekah? Kita tidak ingin perang, kita tidak ingin terjadi pertumpahan darah, kita cuma umroh saja. Nah, Utsman diutus, ternyata nggak balik-balik. Lalu terdengar isu Utsman dibunuh oleh Quraisy. Maka Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat yang ada ketika itu, lalu mengambil baiat mereka, mengambil sumpah setia mereka untuk membela Islam sampai titik darah penghabisan, sampai mati semua. Bayangkan. Nah, akhirnya inilah Rasulullah mengambil baiat mereka di sebuah pohon, di dekat sebuah pohon. Nah, dan pohon itu yang disebut pohon Bai'atul Ridwan. Nah, ternyata setelah Rasulullah mengambil sumpah setia dari para sahabatnya untuk itu tadi melakukan demikian, membela Islam sampai mati, ternyata Utsman balik lagi. Berarti tidak jadi perang, ya, walaupun sudah diambil sumpah setia mereka, ya. Nah, ini juga menunjukkan para sahabat adalah orang yang bersegera dalam memenuhi atau menaati Rasulnya. Ketika diminta, ayo baiat, langsung, nggak ada yang mundur, nggak ada satupun yang ragu, maju nggak ya, iya bayar nggak ya. Jadi mereka udah siap mati, ya, membela Islam. Nah, ini ya, jadi faedah pertama, bolehnya atau disyariatkan pemimpin mengambil baiat, mengambil sumpah setia dari rakyatnya secara berulang-ulang, ya, kalau memang dibutuhkan tentunya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, larangan berbuat syirik, ya. Ini yang disebutkan pertama kali. Jadi Rasulullah nyatakan, bersumpah setialah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Yang pertama kali, jangan menyekutukan Allah sedikit pun, yaitu jangan berbuat syirik. Jadi yang pertama kali sumpah setianya isinya bukan bersumpah setialah kepadaku untuk tidak berzina, bukan seperti itu. Padahal zina dosa besar, ya, dosa besar. Tapi yang pertama kali disebutkan, bersumpah setialah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah sedikit pun, untuk tidak melakukan syirik. Yang pertama kali disebutkan syirik karena syirik adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, ya. Ini ya, yang pertama. Lalu kedua, larangan mencuri. Nah, ini mencuri jelas, ya. Nah, saya yakin semua agama mengharamkan mencuri, nggak ada yang menghalalkan mencuri, ya. Maka kalau misalkan agama-agama selain Islam saja mengharamkan mencuri, maka tidak pantas orang Muslim mencuri, ya. Dan mencuri tentu definisinya jelas mengambil barang yang tertutup, ya.
yang ada dalam penyimpanan, dalam penyimpanan dengan kadar tertentu ya, di bawah di atas 4 dinar ya. Jadi ini Bapak yang mencuri itu sesuatu yang tertutup. Adapun di tempat yang terbuka, ini tidak dikatakan mencuri, tapi tetap harus dapat hukuman. Jadi mencuri itu misalkan barang yang diambilnya itu kayak dalam rumah, atau mungkin kotak penyimpanan dibuka, atau zaman sekarang ada celengan gitu dibongkar, nah, itu mencuri ya. Adapun kalau seorang naruh barangnya di luar, naruh HP di luar, lalu ada orang ngambil, ini mencuri bukan? Bukan mencuri, tapi tetap dia salah, dia harus kena hukuman. Tapi bukan definisi mencuri, bukan seperti itu. Mencuri itu mengambil sesuatu yang tertutup, ada penyimpanannya. Fil hirs itu sesuatu yang tertutup. Ya, kalau yang tertutup lalu diambil, itulah mencuri. Kalau misalkan apa yang dia ambil harganya 1/4 dinar ke atas, maka dia bisa dipotong tangannya. Ini Bapak ya. Adapun kalau ngambil sesuatu yang tidak tersembunyi atau tidak tersimpan, terbuka, ini orang yang ngambilnya tidak dikatakan mencuri, tapi berhak dapat hukuman, dan hukumannya tidak ditentukan dalam syariat, dikembalikan kepada kebijakan penguasa. Kalau misalnya penguasa berpandang dia campur aja orang ini, masalah. Atau dia suruh bayar denda. Dia misalkan mencuri, mencuri, dia ngambil misalkan HP-nya harganya cuma 100.000. Ini nggak masuk nisab nih. 100.000. Misalkan pemerintah mengasih denda harga kamar 200.000, ya nggak masalah ya. Jadi itu yang dikatakan bukan mencuri Bapak ya. Yang mencuri itu artinya menyimpan barang yang dalam kondisi tertutup, tersimpan gitu. Ya, itu yang ketiga ya. Lalu berikutnya, dan faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan berzina ya. Berzina maknanya jelas ya, melakukan hubungan itu badan antara dua orang, laki-laki perempuan yang tidak halal ya, yang tidak halalnya haram, bukan suami istri ya. Dan termasuk di sini juga liwat, sodomi ya, laki-laki dengan laki-laki homoseks, ini juga masuk Bapak ya, masuk juga. Kata para ulama dikategorikan seperti zina, artinya kena ada hukumannya. Walaupun para ulama beda pendapat hukumannya apa, tapi dalam hadis Nabi disebutkan kedua-duanya pelakunya harus dihukum mati. Laki-laki sama laki-laki hubungan gitu, itu harus dihukum mati, karena ini perbuatan yang sangat buruk ya. Karena apa? Iya, binatang aja nggak ada, benar-benar nggak sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia, laki-laki suka perempuan, perempuan laki-laki juga laki-laki sama laki-laki ya. Kalau laki-laki sama laki-laki berarti menunjukkan dia udah menyimpang apa ya. Ya karena binatang aja, nggak jantan nggak mungkin suka dengan jantan, pasti suka dengan betina ya. Nah, apalagi manusia harusnya. Ya, itu faedah keberapa? 1, 2, 3 ya. Yang 4, larangan membunuh anak. Larangan membunuh anak ya. Dengan alasan apapun. Entah alasannya karena takut miskin kah, atau mungkin anaknya sudah bandel luar biasa, nggak boleh bapaknya. Nggak boleh. Tetap itu diharamkan membunuh anak sendiri. Loh, yang disebutkan anak, kalau selain anak bagaimana? Sama juga ya. Karena apa yang disebutkan anak? Karena itulah yang banyak terjadi di zaman jahiliyah. Orang jahiliyah itu banyak membunuh anak, terutama anak perempuan. Ya, mereka membunuh anak perempuan karena punya anak perempuan dianggap aib. Ya, bahkan di antara mereka ada yang sampai membunuh anak tapi ngasih makan anjing. Kan aneh banget. Jadi mereka lebih memuliakan anjing daripada anak perempuan. Nah, ini orang-orang jahiliyah ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, terlarangnya atau diharamkannya melakukan kebohongan di antara tangan dan kaki. Ini sudah kita bahas. Ada 3 penafsiran. Ada yang menyatakan sihir, ada yang menyatakan mengadu domba, dan ada yang menyatakan nuduh perempuan baik-baik berzina. Menuduh, enggak pasti perempuan, laki-laki juga menuduh orang yang baik-baik berzina. Ini termasuk membuat kebohongan di antara tangan dan kaki kita, di hadapan kita. Kayaknya menafsirkan kaki palsu. Ya, para ulama menyatakan, Al-Hafidz Ibnu Rajab menyatakan bukan cuma 3, pokoknya serupa dengan itu. Berarti bisa juga masuk ke situ, saksi palsu.
Pokoknya yang artinya dosanya mirip dengan itu, parahnya mirip dengan itu. Berarti bisa juga itu seperti saksi palsu, berdusta, dan semacamnya. Jadi pendapat yang benar, pendapat Al-Hafidz Ibnu Rajab bahwasanya membuat kebohongan yang dilakukan di hadapan kita ini bukan cuma 3 ini aja, bukan cuma berbuat sihir, mengadu domba, nuduh orang baik-baik berzina, bukan itu saja, tapi dosa apapun yang serupa dengan ini. Ya berarti kalau misalkan tadi menuduh sumpah palsu, berarti mirip yang mana nih? Adu domba, ini menuduh orang baik-baik berzina kan? Ya kan ini pada hakikatnya kan palsu kan ucapan dia kan. Nah itu mirip. Yaitu larangan melakukan tadi ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, ya perintah atau wajibnya menaati pemimpin atau diharamkan mendurhakai pemimpin dalam perkara yang baik. Diharamkan mendurhakai pemimpin dalam hal yang baik. Yang baik menurut syariat, Bapak ya. Kalau misalkan pemerintah atau pemimpin, penguasa mengeluarkan kebijakan dan kebijakannya baik, tidak bertentangan dengan aturan agama, maka diharamkan kita mendurhakai, melanggar aturan itu. Nah ini penting Bapak, ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah ya. Ahlus Sunnah sangat memperhatikan seperti ini. Kalau misalkan penguasa mengeluarkan kebijakan dan kebijakannya baik, ditaati. Nah, tapi kalau kebijakannya tidak baik, bertentangan dengan aturan agama, baru tidak perlu kita menaati. Jadi kalau misalkan kebijakan pemerintah ini sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan ada kebaikannya, tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan ada kemaslahatannya, kita wajib taat. Ya, kalau yang sesuai, jelas-jelas sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, misalkan pemerintah mewajibkan sholat waktu mungkin masih di masjid, enggak itu kan mungkin sebagian orang ini kan nggak wajib, misalkan sholat Jumat. Nah misalkan pemerintah melakukan kebijakan laki-laki Muslim di Indonesia harus sholat Jumat, yang tidak sholat Jumat dapat hukuman. Apa sikap kita? Nanti tidak? Nantilah, karena itu sebenarnya pada hakikatnya bukan nanti pemimpin, nanti Allah. Karena itu aturan dari Allah, perintah dari Allah. Maka kita wajib taat ya. Tapi sebenarnya pada hakikatnya pada Allah, bukan pada pemimpin. Kalau misalkan pemerintah melakukan kebijakan seperti ini, laki-laki Muslim di Indonesia wajib melaksanakan sholat Jumat, yang tidak sholat Jumat akan mendapatkan hukuman, akan keliling Satpol PP, masuk ke rumah-rumah misalkan. Maka kalau gini wajib ditaati Bapak, nggak boleh kita istilahnya cari siasat sembunyi-sembunyi. Nah boleh, itu haram ya. Nah ini kalau misalkan jelas-jelas sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Yang kedua, kalau aturannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan syariat Islam, apakah kita taati? Tidak ya. Contohnya misalkan puasa Ramadan, misalkan pemerintah umumkan laki-laki Indonesia nggak boleh puasa Ramadan, diharamkan puasa Ramadan, dilarang puasa Ramadan, kita taati nggak? Enggak ya, kita tentang ini, kita tetap puasa Ramadan ya. Kita tetap puasa Ramadan, dan kalau misalkan pemimpin ada yang seperti ini, itu bukan Muslim lagi, karena dia sudah mengharamkan apa yang bukan Allah halalkan, apa yang Allah wajibkan. Bagaimana itu? Bahaya kalau ada pemimpin seperti itu. Harus dijatuhkan kalau kita punya kekuatan. Tapi kalau tidak punya kekuatan, sabar sampai kondisi yang memungkinkan, atau pertama nasihati dulu, nasihati. Karena bisa jadi ada orang yang karena kebodohan luar biasa nganggap puasa Ramadan itu ya ini pilihan aja, bukan kewajiban. Jadi makanya perlu dinasihati dulu. Kalau misalnya sudah sampai nasihat, dia sudah paham apa yang disampaikan, masih juga begitu, berarti bisa jatuh vonis kafir, dia keluar dari Islam. Karena puasa Ramadan kewajibannya sangat jelas dalam Islam, bahkan termasuk rukun Islam kan, ya kan? Syahadat, sholat, zakat, puasa. Maka bagaimana bisa seorang ngaku Muslim melarang puasa Ramadan? Nah ini bahaya sekali Bapak ya. Atau misalkan apa contohnya? Ya seperti misalkan gini, ini pemerintah mengeluarkan kebijakan wanita muslimah harus menampakkan rambutnya kalau keluar rumah.
Kalau dalam rumah silakan katanya. Kalau di rumah ibadah silakan pakai jilbab. Ada pun di rumah harus dibuka. Kalau tidak kena hukuman. Tadi tidak sendiri. Jangan. Karena menutup aurat ini perintah Allah. Ya, bukan perintah manusia. Maka kalau misalkan pemimpin, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti ini, jangan kita taati. Sebagaimana tetap keluar menutup aurat. Sebagaimana kalau dapat hukuman? Nah, kalau khawatir terkena hukuman yang membahayakan nyawa, ya maka nggak masalah. Kita yang semampu kita ya. Ya. Pakai wig misalnya. Kalau kayak dulu di Turki, pakai wig untuk menutupi itunya. Ya itu contohnya apa ya. Naudzubillah, jangan sampai kita punya pemimpin seperti itu ya. Nggak bisa ini apa, nggak bisa tenang menjalankan aturan Islam ya. Kita mau sholat rasanya takut, kita mau ibadah rasanya naudzubillah. Kalau pakai wig itu kan dilarang juga. Iya, tapi mungkin kita harus nontonnya gini, berprasangka baik. Mungkin mereka di satu sisi terjatuh dalam larangan, tapi sisi lain mereka pun penutup aurat. Jadi gimana sih? Ya kita maklumi aja lah kondisinya. Karena Bapak dalam kondisi tertentu kita nggak bisa melaksanakan ibadah secara normal. Contohnya kaum muslimin di Soviet dulu, sholatnya di WC, nggak bisa di rumah di dalam rumah nggak bisa karena intel di mana-mana. Dulu Soviet itu komunis benar-benar anti agama. Yang dihabisin bukan muslim saja, orang Kristen pun dihabisin. Gereja dihancurkan, lambang salibnya dijadikan ternak, istilahnya? Gudang biasanya. Iya, gudang atau tempat hewan ternak. Masjid juga sama. Jadi gudang, pokoknya benar-benar nggak boleh ibadah. Nah, maka kaum muslimin yang ada di situ tentu nggak bisa terang-terangan ke masjid. Masjid sudah ditutup nih. Di rumah ada intel di mana-mana. Kalau ketahuan sholat, maka ternyata apa? Mereka sholat di dalam WC. Seperti itu, bayangkan. Sampai beberapa dekade baru di akhir tahun 80-an udah mulai berubah. Ya, udah mulai melunak ya. Agama udah mulai sedikit-sedikit diizinkan. Tapi tahun 70, 60 itu berat ya. Nah, apalagi 50, apalagi sebelum Perang Dunia Kedua, lebih parah lagi. Ketika komunis menguasai Soviet dan negara-negara Islam, itu umat Islam benar-benar nggak bebas. Makanya sebagian umat Islam belajar agama pun bukan di rumah, di gua, di tempat tersembunyi di ruang bawah tanah pakai lilin. Kadang lagi bawa anak atau pakai. Iya, karena kalau misal ketahuan buku agama udah langsung didor, ditembak Bapak ya. Nah, jadi dalam kondisi tertentu ya kita bisa maklumi kalau misalnya ada muslim yang tidak mempraktekkan Islam secara 100%. Karena memang kondisi masyarakat kondisi pemimpinnya, penguasa memang rusak. Sehingga akhirnya ya seadanya ya. Itu kalau memang pemimpinnya rusak. Adapun kalau pemimpinnya tidak seperti itu, contohnya di Indonesia, memang nggak ada alasan seorang nggak menjalankan aturan Islam, tidak menutup aurat. Gimana pemimpin memberikan kebebasan kan? Ya kan? Alhamdulillah sejak tahun 90 kan udah ada kebijakan boleh memakai jilbab muslimah di sekolah, di kantor-kantor. Kalau dulu belum bisa Bapak. Tahun 90-an udah mulai dibuka. Kalau dulu berat, saya dengar dari kepala sekolah dulu, masih ingat saya waktu SMA, perjuangan para muslimah dulu itu berat. Mereka karena dilarang memakai jilbab, sebagian mereka keluar dari sekolah. Daripada saya buka aurat, saya keluar sekolah. Jauh ya sekarang Jauh. Iya, iya betul. Belajar agama ya dulu susah. Iya. Sekarang ya. Sekarang udah mudah tapi malah manja. Malas. Dulu. Orangnya malas lagi. Iya. Banyak ibarat. Betul. Dulu memang militan, saya perhatikan militan. Saya dengar cerita kepala sekolah sendiri. Saya masih ingat waktu SMA kan ngobrol kepala sekolah. Kepala dulu cerita, sebenarnya ada kasus dulu saya punya anak didik sampai keluar dari sekolah karena apa? Dia mau mempertahankan jilbab dia. Karena nggak boleh dulu, nggak boleh Bapak ya. Baru tahun 90-an diizinkan, alhamdulillah. Setelah diizinkan jilbab boleh dipakai itu langsung marah. Orang meratakan jalan pakai jilbab, dulunya jarang. Sampai keluarga saya masih ingat aja. Dulu nggak ada yang pakai jilbab satupun. Baru muncul satu orang tahun 90-an bibi pulang dari luar negeri, dia pulang dari negara kafir malah pakai jilbab. Saya kata, kok bisa? Nah, ternyata kalau negara kafir lebih bebas malah dibandingkan negara muslim.
ketika di Indonesia memang belum ada masih mengekang peraturan pakai jilbab ya. Nah, pulang dari luar negeri malah pakai jilbab. Sebenarnya kok bisa? Nah, dimulai dari ini akhirnya semua bibi saya ngikut pakai jilbab. Nah, udah setelah itu hampir di mana-mana jalan-jalan orang udah pakai jilbab. Sebelumnya susah. Nah, artinya Bapak, kadang kita harus maklumi kalau misalkan ada kaum muslimin suatu daerah kok tidak bisa menunaikan aturan Islam secara sempurna. Mungkin kondisi pemimpinnya memang rusak, tidak bisa menjalankan Islam secara sempurna, sehingga akhirnya apa? Ya dia ala kadarnya. Ya seperti di Turki dulu atau di negara-negara Soviet dulu. Nah itu mungkin. Iya. Ya termasuk mungkin sekarang di Prancis pun Bapak. Iya sekarang. Prancis pun di situ banyak Muslim, tapi lihat pemimpinnya, sekulernya luar biasa. Nggak bisa orang pakai jilbab, pakai ini, apalagi pakai cadar ya, sulit ya Bapak ya. Maka kita bersyukur kita di negara yang diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam, menjalankan aturan Islam. Maka kita syukuri dengan belajar agama dengan rajin, mengamalkannya dan menyampaikannya ya. Jadi sekali lagi begitu ya, kalau kita di negara-negara tertentu sulit untuk ibadah dan sulit untuk belajar agama. Belajar agama tuh harus sembunyi-sembunyi dulu, baru ini bisa. Pernah datang seorang kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari Rusia gitu. Nah, mendatangkan Syekh atau Syekh bersyukur sekali Syekh saya bisa ketemu dengan Anda. Selama ini saya mempelajari buku Anda di ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah Bapak. Ini di Rusia dulu waktu era-era komunis masih kuat. Jadi beliau ini belajarnya di bawah tanah, ruang bawah tanah, baca buku-buku Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah ini alhamdulillah kalau kita nggak seperti itu kan, kita mau baca bahkan bisa ta'lim begini. Nah kalau tahun dulu mungkin tahun 80-an kita nggak bisa kayak gini ya kan? Dibatasi Bapak. Ngumpul-ngumpul dikit aja mungkin tongkrongan di mana di warung, udah langsung dicatat namanya, mungkin besoknya udah langsung. Alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah diberikan kenikmatan bebas menjalankan ibadah. Ya kita kembali lagi, jadi faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, diharamkan mendurhakai pemimpin dalam perkara yang baik. Ya perkara yang baik. Ada pun perkara tidak baik nggak apa-apa, kita tidak taat. Tapi kalau dalam perkara yang baik harus taat. Dan sudah kita bahas tadi, kalau misalkan aturan pemerintah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita wajib taat. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak wajib taat, bahkan tidak boleh taat. Lalu yang ketiga, kalau suatu aturan tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi juga tidak bertentangan, bahkan ada kemaslahatan, maka kita pun wajib taat. Contohnya, lampu merah, rambu-rambu lalu lintas. Ini kan tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah kan? Tapi ada kebaikan kalau kita menaatinya, maka kita wajib menaatinya. Maka jangan kita terpengaruh sebagian orang yang melanggar aturan lalu lintas dengan alasan ini hukum tauhid, ini hukum manusia, kita nggak boleh taat, kita hanya taat kepada hukum Allah. Ini orang bodoh seperti ini, nggak paham ya, karena apa? Itu ada kemaslahatannya lalu lintas atau aturan lain. Ini contohnya apa? KTP. Ada dalam Al-Quran Sunnah keterangan pakai harus KTP, nggak ada kan? Tapi apakah maksiat? Enggak, ada kemaslahatan ketika kita membuat KTP, kartu tanda penduduk identitas. Ini sebenarnya menguntungkan kita kan? Iya, kalau kita ada apa-apa, otomatis kan kita butuh ini kartu identitas. Karena kamu misalnya kita kecelakaan nih, lalu ingin dibawa ke rumah sakit, butuh itu kan? Kalau nggak ada KTP, kamu siapa? Pikirannya kan orang ilegal, yang saya pulang, nanti mati malah di jalan. Maka kalau ada aturan seperti ini wajib kita taat, ya wajib kita taati karena itu termasuk perkara yang baik. Ya, jangan sampai kita melanggarnya dengan alasan nggak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini orang jahil ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, siapa yang meninggalkan larangan-larangan yang sudah disebutkan tadi, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Siapa yang meninggalkan larangan-larangan tadi, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Tadi larangannya apa? Pertama, berbuat syirik. Terus mencuri, zina, membunuh anak,
Lalu tadi membuat kebohongan, ya, dan ini sudah kita bahas. Ada yang menyatakan sihir, ada yang menyatakan mengadu domba, menuduh orang baik-baik berzina, dan ada yang berbuat semuanya yang serupa dengan ini. Lalu larangan berikutnya tadi mendurhakai pemimpin dalam perkara yang baik, ya. Nah, siapa yang meninggalkan larangan ini, tidak terjatuh dalam larangan ini, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan tidak disebutkan nominal pahalanya berapa, untuk menunjukkan pahalanya besar. Jadi Bapak-bapak, kalau dalam suatu hadis Nabi menyebutkan Allah, siapa yang melakukan ini, maka pahalanya kembali pada Allah. Ini menunjukkan pahalanya besar. Beda dengan disebutkan namanya. Contohnya gini lah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalkan saya berkata kepada anak saya, siapa yang dapat peringkat kedua di sekolah, nanti akan saya kasih uang 200.000. Kalau peringkat pertama, nanti khusus dari saya. Nah, ini berarti lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, ya. Begitu juga sini, ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, siapa yang terjatuh dalam larangan atau melanggar larangan tadi, lalu mendapatkan hukuman di dunia, maka hukuman itu menjadi penghapus dosanya. Sebagaimana Nabi nyatakan, wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa lahu kafarah. Siapa yang terjatuh dalam larangan tadi, sedikit atau salah satu dari larangan tadi, lalu dia mendapatkan hukuman di dunia, maka hukuman itu menjadi penghapus dosanya. Ya, contohnya misalkan seorang yang kedua berzina. Dalam Islam, orang yang berzina dalam keadaan belum nikah dicambuk 100 kali. Nah, dicambuk sakit apa enak? Sakit kan? Nah, ketika dicambuk sakit, mungkin berdarah dan semacamnya, itu penghapus dosa. Ya, dihapus dosa. Ini kalau yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah, dirajam. Masukkan ke lubang segini, dilempari batu kepalanya sampai meninggal. Sakit nggak? Sakit, ya, tapi itu penghapus dosa. Nah, karena itulah di zaman Nabi ada 3 orang sahabat datang kepada Nabi minta dirajam. Pertama Ma'iz bin Malik. Ma'iz ini datang, sahabat Nabi datang, wahai Rasulullah, sucikanlah aku. Artinya dia minta dapat hukuman. Rasulullah nggak nanggapin. Udah kamu tobat kepada Allah, istighfar, udah pulang. Tapi datang lagi Ma'iz, wahai Rasulullah, tahir nih, sucikanlah aku. Rasulullah bilang lagi, kamu udah istighfar aja, udah tobat kepada Allah, pulang, gak usah deh. Rasulullah nyarankan dia untuk apa? Udah gak usah dikasih hukuman, cukup tobat aja dengan sungguh-sungguh pada Allah. Tapi balik lagi, sampai 3 atau 4 kali, barulah Rasulullah bertanya, dalam hal apa aku harus mensucikanmu, membersihkanmu? Akhirnya jawab, dari zina. Artinya dia berzina dan dia ingin dapat hukuman. Dan dia sudah nikah, Ma'iz. Sehingga akhirnya Rasulullah pun memerintahkan dia dirajam, dimasukkan ke dalam lubang setinggi ini, lalu ini pertama. Terus ada lagi perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi, sama juga dalam keadaan hamil. Dia minta kepada Nabi untuk dihukum. Ini asabtu haddan faqimu alaihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pantas mendapatkan hukuman had, hukuman dalam syariat, ya. Karena itu tegakkan hukuman itu atas diriku. Nah, Rasulullah melihat ini hamil, maka Rasulullah memanggil walinya, ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha. Berbuat baiklah kepada dia. Kalau dia sudah melahirkan, baru datanglah bersama dia. Datanglah kepadaku bersama dia. Artinya Rasulullah tidak mau menjalankan hukuman ketika itu juga, karena dia dalam kondisi masih hamil, masih mengandung. Bahaya, karena di situ kan ada anaknya. Kalau dirajam, terus bagaimana anaknya? Ikut mati juga kan? Nah, akhirnya pulanglah wanita dari Juhainah ini. Nah, sampai melahirkan lalu datang. Barulah Rasulullah menyuruh wanita itu masuk dalam lubang setinggi dada, dilempari batu sampai meninggal. Nah, disitulah setelah udah meninggal, jenazahnya diangkat, dimandikan dan itu dikafani. Rasulullah yang menyolatkan. Nah, ketika telah Umar berkata, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah, qad sanat." Wahai Rasulullah, Anda hendak menyolatkan jenazah wanita ini padahal dia sudah berzina?
Artinya dia udah berzina nih, dosa besar, Anda tetap menyelamatkan jenazahnya. Nah, kata Rasulullah apa? Laqad tabat taubatan law usimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum. Wahai Umar, sesungguhnya wanita ini sudah bertobat dengan taubat yang seandainya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya tobatnya cukup untuk mereka semua. Wanita ini sudah bertobat dengan tobat yang seandainya tobatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya tobat ini cukup bagi mereka. Maksudnya apa itu? Artinya dia tobatnya benar-benar tulus. Benar-benar tulus. Seandainya tobatnya dibagikan ke 70 orang pelaku maksiat nih. Ini ada 70 orang pelaku maksiat nih, misalkan penjudi nih, kamu dibagi ke 70 orang semuanya diterima tobatnya kamu. Ini tulus sekali di sini. Nah, di sini wanita Juhailah ini minta dijatuhi hukuman karena dia tahu dengan dijatuhi hukuman itu menghapuskan dosa dia. Begitu juga wanita Ghamidiyah datang juga sama juga dengan hamil juga. Rasulullah pun tunda sampai dia melahirkan. Tapi dia ketika itu membawa anaknya, Rasulullah susui dulu sampai ketika dia sudah bisa makan, tidak lagi butuh ASI, barulah Rasulullah menyuruh para sahabatnya merajam dia. Nah, ini artinya bahwa hukuman dalam syariat, had istilahnya, itu sebenarnya penghapus dosa. Nggak ada ruginya seorang kena seperti itu, ya. Jelas ya? Apapun itu, ya. Hukuman dalam syariat, termasuk potong tangan. Kalau orang mencuri potong tangannya, itu penghapus dosa dia. Ya, dan hukuman lainnya ya, potong tangan, terus tadi misalkan seperti menuduh wanita baik-baik berzina, ini juga sama, dicambuk 80 kali. Nah, semua tadi larangan tadi kalau dilanggar lalu dapat hukuman penghapus dosa bagi pelakunya, kecuali yang pertama. Yang pertama apa? Syirik. Kalau orang melakukan syirik disuruh tobat, tidak juga tobat, hukum mati, nggak jadi penghapus dosa dia. Jelas apa ya? Kalau orang syirik, kafir, murtad istilahnya nih. Seorang murtad dipanggil, kamu tobat nggak? Nah, kalau tobat selesai, dia balik lagi, nggak dapat hukuman. Tapi kamu tobat nggak? Nggak. Coba pikir, kasih waktu 3 hari. Merubah pikiran nggak? Oh enggak, pokoknya ya sudah. Maksud ini dihukum mati, dan ketika dia dihukum mati nggak jadi penghapus dosa dia. Ini orang rugi banget, udah nyawanya hilang, nanti masuk kubur disiksa pula. Nanti setelah bangkit dari kubur, masuk neraka disiksa lagi, selama-lamanya. Nggak masuk, rugi Bapak ya. Ya, jadi sekali lagi hukuman tadi berlaku hanya untuk yang kedua dan setelahnya. Adapun yang pertama syirik tidak berlaku. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, Bapak ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, dianjurkan ya bagi orang yang melakukan maksiat untuk menyembunyikan dosa yang ia lakukan dan tidak melaporkan kepada penguasa. Ya, dianjurkan bagi orang yang melakukan maksiat menyembunyikan dosanya dan tidak melaporkannya kepada penguasa. Artinya begini, kalau ada orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tadi, zina, mencuri dan sebagainya, ya, dia sembunyikan ininya, kesalahan dia, cukup dia bertobat kepada Allah, nggak usah lapor. Tapi kalau mau lapor, dijatuhi hukuman, boleh nggak? Boleh juga, itu penghapus dosa. Tapi yang afdol, kata para ulama, sebaiknya nggak usah. Dia tutupi aibnya, cukup dia bertobat kepada Allah. Tapi hak manusia dikembalikan. Makanya gini, orang yang mencuri nih, yang harganya udah sampai jutaan nih, setelah itu tobat, misalkan HP yang harga iPhone lah maksudnya sini, dia mencuri, lo tobat ya Allah. Kan dianjurkan bagi orang seperti ini menutup maksiatnya kan, gak usah cerita ke orang lain kan. Tapi HP-nya di mana? Dibalikan lagi, bukan sembunyikan terus. Tapi kalau zaman sekarang Pak, pokoknya dia berbuat dosa, berzina. Tapi besok paginya enak-enak aja itu yang termasuk orang yang nggak diampuni dosanya oleh Allah, karena dia terang-terangan bangga dengan perbuatan maksiat, nggak diampuni. Dan dalam hadis sebutkan begitu ya, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Dalam hadis, semua umatku tidak dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Terang-terangan melakukan dosa seperti apa? Seorang di malam harinya bermaksiat, di pagi harinya kan sudah Allah tutupi aibnya kan.
Tiba-tiba dia ngomong pada temannya, tadi malam saya berzina sama ini. Oh, tadi malam saya nusuk orang. Tadi malam. Di malam hari sudah Allah tutup aibnya, di pagi hari dia bongkar sendiri aibnya. Nah, yang seperti ini nggak akan dapat maaf dari Allah. Karena apa? Dia merasa apa? Bangga. Ceritakan. Nggak akan. Oh ya, hati-hati itu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga. Nah, ini faedah terakhir sesuai dengan judul bab, yakni pelaku dosa besar kalau mati dalam keadaan belum bertobat dari dosanya, maka dia di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah menghukumnya, tapi sementara lalu saya masuk surga, atau bisa jadi Allah langsung memaafkannya. Nah, inilah keyakinan Ahlus Sunnah, dan ini juga menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Nah, beda dengan Khawarij. Makanya hadits ini merupakan bantahan terhadap kaum Khawarij yang menyatakan pelaku dosa besar kafir. Nah, ini kenapa Khawarij bisa seperti itu? Karena mereka sangat jauh dari hadits Nabi. Sangat jauh dari hadits Nabi. Ya, di mana mereka mau pakai hadits Nabi? Mereka menolak orang yang mengambil hadits dari Nabi. Siapa yang mengambil hadits dari Nabi? Para sahabat. Mereka itu para sahabat kafir semua. Ya, kalau orang yang ngambil haditsnya dikafirkan, di mana mereka dapat hadits? Makanya Ibnu Abbas ketika mau berdebat dengan Khawarij, diarahkan oleh Ali bin Abi Thalib debat mereka dengan hadis. Karena mereka nggak punya hadis. Mereka cuma ayat Al-Quran aja, tapi nggak punya hadis. Jelas apa ya? Nah, ini menunjukkan orang Khawarij orang sangat jauh dari hadis Nabi. Ya, mungkin saja dengan ini kita selesai. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk hadis baru dengan judul baru yang sangat menarik, Dhammul Khawarij, celaan terhadap kaum Khawarij. Ya, jadi akan ada hadis yang menyebutkan secara khusus celaan terhadap kaum Khawarij. Ya, insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.